Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan yang kedua, tema 6, subtema 2, bagian 2, berisi muatan IPA, IPS, dan SPDP. Jadi hari ini kita akan belajar IPA, IPS, dan SPDP. Yang kedua, sholawat wassalam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat yang senantiasa kita berikan menjadi sebab Rasulullah memberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai belajar tema 6 subtema 2, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan, dilancarkan pada saat proses menerima belajar saat ini. Istidadan doaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tentunya dalam belajar kita memiliki tujuan pembelajaran. Ada 3. Yang pertama adalah anak-anak akan mengetahui dan bisa membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui pemanfaatan sumber daya alam. Entah itu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga adalah mengetahui gerak tari kreasi daerah. Begitu banyak keragaman tarian daerah di negara kita Indonesia. Jadi ada 3 tujuan hari ini yang akan kita dapatkan. Yang pertama, kita akan membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Tentunya kita bisa membedakan, membandingkan dengan pengamatan, dengan penglihatan kita. Nah, apabila ada yang bercita-cita menjadi dokter hewan, tentu kita harus mengamati, mengetahui tentang siklus hidup hewan. Sebelum kita mengamati siklus hidup hewan, kita telah mengetahui bahwa ada hewan yang mengalami metamorfosis, ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Apa bedanya? Hewan yang mengalami metamorfosis berarti hewan tersebut mengalami perubahan bentuk tubuh pada setiap perkembangannya. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh atau tanpa metamorfosis berarti hewan tersebut tidak mengalami perubahan bentuk tubuh pada setiap pertumbuhannya. Yang pertama, Pak Kolis telah memberikan beberapa contoh hewan seperti kupu-kupu, kucing, capung, ikan, kura-kura, dan kecoa. Dari gambar tersebut, manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan manakah hewan yang tidak mengalami metamorfosis? Silakan kalian amati dan tentukan perbedaannya. Mana yang tergolong metamorfosis, mana yang tidak mengalami metamorfosis. Kita bahas yang pertama. Metamorfosis itu dibedakan menjadi 2. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya, jadi metamorfosis ada 2. Sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Cirinya ada 2. Yang pertama, terjadi perbedaan bentuk saat lahir hingga dewasa. Yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong. Jadi, dalam metamorfosis sempurna pasti terdapat perbedaan ketika dia lahir sampai dengan bentuk dewasanya. Yang kedua, terdapat fase kepompong dalam setiap siklus hidupnya. Seperti contoh, kupu-kupu ataupun nyamuk pun juga sama. Ada perbedaan ketika lahir hingga dewasa, ada juga fase pupa atau kepompong. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Cirinya juga ada 2. Cirinya adalah pertumbuhan hewan bentuknya ketika lahir sampai dengan bentuk dewasa tidak mengalami perubahan atau cenderung hampir sama antara lahir dan dewasa. Yang kedua,
tidak melalui tahap kepompong. Jadi di metamorfosis tidak sempurna ini tidak ada kepompongnya, anak-anak. Contohnya kayak belalang, kecoa. Itu tidak ada fase kepompongnya. Ayo kita bedakan antara siklus hidup hewan. Yang pertama adalah persamaan daur hidup antara kucing dan kecoa. Apakah persamaannya? Persamaannya adalah kucing dan kecoa mengalami tahap menjadi hewan muda. Jadi kecoa dan kucing itu sama-sama mengalami tahap hewan muda. Yang kedua, kucing dan kecoa itu mengalami perubahan ukuran tubuh yang semakin besar. Setelah menjadi nimfa atau kucing muda, pasti akan tumbuh semakin besar hingga menjadi kecoa dan kucing dewasa. Sedangkan perbedaannya adalah A. Kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoa dengan bertelur. Beda ya, saat kucing beranak, kecoa bertelur. Yang kedua, daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis atau tanpa metamorfosis, sedangkan daur hidup kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga, kecoa tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk. Yang kedua adalah penjelasan terkait manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Ternyata hewan dan tumbuhan ini kan termasuk sumber daya alam, yang mana mereka ini memiliki banyak manfaat bagi manusia. Antara lain, kapas yang kita ketahui itu bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan kain katun. Jadi kain katun atau pakaian yang kita pakai ini salah satu bahannya terbuat dari kapas. Yang kedua ada ulat sutra. Ini bisa dimanfaatkan sebagai pembuatan kain sutra. Kain yang halus, lembut, itu terbuat dari ulat sutra. Kemudian tiga, kerbau biasanya digunakan untuk membajak sawah. Perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut. Ada dua jenis tumbuhan dan hewan. Contoh, tumbuhan ada padi, kapas, jati, sedangkan hewan ada ikan, domba, dan kerbau. Silakan dibaca manfaat dari masing-masing tumbuhan yang ada. Manfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup tersebut. Misalnya, ulat sutra dalam tahap kepompong. Serat dari kepompong diolah, dipintal menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra yang sangat halus, indah, dan bernilai tinggi. Nah, ini ada peta berpikir manfaat tumbuhan dan hewan. Ya, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan bagi lingkungan. Bagi manusia bisa sebagai bahan pakan atau konsumsi. Yang kedua bahan sandang atau pakaian, obat-obatan, peralatan rumah tangga, dan meringankan pekerjaan. Sedangkan bagi lingkungan, hewan dan tumbuhan ini manfaatnya adalah sebagai penyejuk udara, pencegah terjadinya erosi, penyeimbang lingkungan, dan penyubur tanah. Kita ganti ke muatan IPS. Pembelajaran 3 menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Setiap sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, bagi kebutuhan manusia. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sandang untuk konsumsi atau makanan, sandang untuk pakaian, pangan untuk makanan, papan untuk rumah. Sumber daya alam di Indonesia sangatlah beragam. Kenapa beragam? Karena dipengaruhi oleh bentang alam di suatu wilayah. Misal, sumber daya alam sayur, buah, itu biasanya terdapat di dataran tinggi, dan lain sebagainya. Pada contoh yang pertama,
ada sumber daya alam sayur dan buah. Ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Manfaatnya apa? Sebagai bahan pangan sehari-hari. Ya, sebagai yang kedua, kelompok yang memiliki nilai ekonomi ya. Kita ketahui seperti cabai, tomat, sawi, jagung dan sebagainya itu bisa bernilai jual di pasar. Terjadi proses jual beli kelompok-kelompok sayur dan buah seperti itu. Yang ketiga adalah bahan baku berbagai olah makanan. Masakan yang kita makan tidak lain tidak bukan adalah juga berasal dari sayur dan buah-buahan. Yang kedua ada juga SDA, sumber daya alam hewan, contoh kerbau. Ini juga sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Manfaatnya diambil daging dan susunya, yang kedua tenaganya, yang ketiga kotorannya dijadikan menjadi bahan pupuk. Yang ketiga adalah sumber daya alam tanah liat. Ini juga tergolong sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Untuk apa? Tanah yang memiliki nilai ekonomi. Kedua, bahan baku kerajinan seperti tembikar dan genting. Jadi beberapa kerajinan ya ataupun bahan-bahan yang lainnya seperti genting, batu bata, tembikar ataupun kendi dan lain sebagainya itu terbuat dari tanah liat. Yang kedua, kita masuk ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau SDA batu bara. Batu bara ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar alat transportasi seperti kereta api zaman dahulu. Yang kedua, bahan baku industri baja. Yang ketiga, sumber energi pembangkit listrik. Jadi, batu bara ini jumlahnya sangat terbatas karena dia tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang berikutnya adalah sumber daya alam minyak bumi. Minyak bumi ini juga tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa manfaatnya bagi kehidupan? Yang pertama jelas adalah bahan bakar untuk mesin kendaraan atau BBM ya, yang kita gunakan untuk mengisi bahan bakar motor kita. Yang kedua, bahan baku yang bisa diolah menjadi gas seperti LPG, menghasil serat untuk bahan baku tekstil yaitu nilon. Itu dari minyak bumi. Setelah mengetahui manfaat dari masing-masing sumber daya alam, kita juga harus mengetahui bagaimana usaha pelestarian sumber daya alam. Sebagai contoh, sumber daya alam air terdapatnya di sungai, manfaatnya untuk pengairan misal. Usaha pelestariannya bisa menggunakan air dengan hemat, menghindari pembuangan sampah dan limbah, mengadakan reboisasi hutan. Yang kedua adalah padi, terdapat di sawah, manfaatnya untuk bahan makan pokok kita. Pelestariannya adalah membersihkan rumput atau tanaman lain yang mengganggu, pupuk, melakukan pengairan dengan baik dan lain sebagainya. Nah, ini ada mahoni, ada rotan, ada ikan, bisa kalian baca sendiri terkait cara atau usaha pelestarian sumber daya alam. Yang berikutnya, pembelajaran keempat, jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan. Jadi ada hubungannya antara jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan. Contoh, dokter. Setiap bekerja, dokter memerlukan peralatan medis seperti halnya stetoskop. Nah, seperti halnya stetoskop. Stetoskop ini biasanya digunakan untuk mengetahui detak jantung ataupun paru-paru manusia. Apa yang dimanfaatkan dari sumber daya alam yaitu adalah besi dan karet. Nah, besi dan karet ini adalah bahan dasar atau bahan baku pembuatan stetoskop. Yang kedua adalah pilot atau pilot ya. Contoh peralatannya adalah peralatan penerbangan seperti pesawat.
Badan pesawat itu terbuat dari aluminium dan karet. Berikutnya ada polisi, guru, pelukis, dan pengusaha. Bisa kalian baca sendiri contoh peralatan pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaannya. Oke. Yang terakhir adalah muatan SBDP ya, seni budaya dan prakarya. Di subtema 2 ini kita akan mengetahui beberapa gerak tari kreasi yang berasal dari daerah. Tentunya berbeda-beda. Antara daerah 1 dengan daerah 2, kreasi tarinya berbeda-beda dan memiliki ciri khas tersendiri. Penari adalah orang yang pekerjaannya menari, baik tari kreasi maupun kreasi modern. Nah, jadi berkembangnya zaman, tidak hanya kreasi daerah, tapi juga ada tari kreasi modern, sesuai dengan zamannya. Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Ada banyak sekali atau ragam jenisnya di Indonesia. Contoh, tari merak di Jawa Barat, tari saudati di Aceh, tari kecak dari Bali, ataupun tari ondel-ondel Jakarta, tari sekapur sirih Jambi, atau cakalele dari Maluku. Jadi sangat banyak sekali model tari kreasi yang ada di Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Pak Koli sudah memberikan beberapa gambar. Yang pertama ada tari pendet. Seperti itu bentuknya, seperti itu formasinya, seperti itu gerakannya. Ada tari saman dari Aceh, ada tari piring dari Sumatera Barat, dan tari remo dari Jawa Timur. Silakan diperhatikan formasi, pakaian, bentuk, gerakan dari masing-masing tarian daerah tersebut. Tari merak merupakan salah satu tari kreasi yang berasal dari Jawa Barat. Seperti pada gambar, penari menggunakan properti sayap, ya, menggunakan properti sayap seperti burung merak. Nah, kita akan menjelaskan gerak tari kreasi kupu-kupu. Tari kupu-kupu ini berasal dari Bali. Tari kupu-kupu menggambarkan gerakan seekor kupu-kupu yang sedang terbang dan hinggap dari bunga ke bunga lainnya. Jadi, tari kupu-kupu ini menggambarkan seekor kupu-kupu yang sedang terbang hinggap dari bunga satu ke bunga lainnya. Tari kupu-kupu biasanya dibawakan dengan kostum atau pakaian yang berwarna-warni dengan aksesori selendang yang bisa dibentangkan dan hiasan mahkota dengan pernik-pernik keemasannya. Menjelaskan tari kreasi. Sebelum kalian mempraktekkan gerakan tari kreasi kupu-kupu secara berpasangan sekarang perhatikan pola lantainya. Pola yang pertama adalah berputar dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Membentuk pola lantai baru 1 kali 8 hitungan. Nah, lingkar, melingkar. Yang kedua, formasi yang kedua, berputar di tempat dilakukan sebanyak 1 kali 8 hitungan. Membentuk pola lantai baru 1 kali 8 hitungan. Bentuknya berbeda. Yang ketiga, bergerak ke kiri, ke kanan 4 langkah dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Yang keempat, berputar lagi hitungan sebanyak 1 kali 8 membentuk pola lantai baru 1 kali 8 hitungan. Nah, untuk menutup materi pada hari ini, silakan anak-anak bandingkan hewan di atas menjadi persamaan dan perbedaan
antara kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.